Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti dengan NIM B0524510. Nah, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi SPSS dan cara penggunanya. Sebaik kita masuk ke aplikasinya. Setelah dibuka aplikasinya, tampilannya itu akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik recent file dan kemudian itu kita klik dataset. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk di variable view. Nah, di mana itu pada kolom name kita ketik nama. Sesudah itu tipenya kita ganti dengan string. Kenapa dia string? Karena nama itu adalah data teks. Nah, kemudian kita klik OK. Untuk desimalnya kita biarkan 0 saja ya. Nah, kemudian label kita ketik nama responden. Nah, sesudah itu kita pilih elect center. Untuk measure-nya itu dia normal ya. Nah, karena nama tidak memiliki tingkatan. Kemudian di variabel kedua kita masukkan kata umur. Kita ketik. Pada untuk tipenya itu dia numerik, karena umur itu adalah data angka. Kemudian pada labelnya itu kita ketik umur responden. Maksudnya dia ordinal karena umur memiliki angka. Nah, kemudian kita masuk pada pengkodean data. Jadi variabelnya itu jenis kelamin. Kita ketik jenis kelamin. Dan pada type-nya itu numerik. Nah, langsung kita ke label jenis kelamin responden. Nah, kita masukkan. Setelah itu keempat kita masukkan pendidikan. Nah, yang dimana itu tipenya itu numerik dan labelnya pendidikan responden. Pada measure-nya itu ordinal. Nah, sekarang kita masuk di cara pengkodingan data. Nah, kemudian kita masuk value, klik titik 3. Nah, sudah itu di value itu kita masukkan angka 1. Nah, pada labelnya itu kita isi laki-laki, kemudian klik add. Nah, value itu kita masukkan ke angka 2, yang dimana itu labelnya perempuan, klik add dan klik OK. Kemudian untuk variabel pendidikan kita akan mengcoding juga. Nah, sama seperti yang tadi, kita masuk ke value yang dimana angka 1 itu untuk SD, kita masukkan di label dan add. Nah, value angka 2 itu di labelnya itu SMP, add, dan value yang angka ketiga SMA, dan yang keempat itu pada labelnya itu D3 sampai S1, dan yang value yang kelima itu pada labelnya itu S2 dan S3. Nah, kita add dan kita klik OK. Nah, ini cara untuk mengcoding data. Nah, kemudian kita masuk di data view, yaitu pengelolaan data. Kemudian kita masukkan nama responden. Nah, seperti ini. Jika selesai dimasukkan semua umurnya, kemudian kita melangkah ke jenis kelamin. Nah, Amin itu jenis kelamin laki-laki. Kita cukup memasukkan angka 1 untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, selanjutnya otomatis akan seperti ini. Nah, kemudian untuk perempuan itu kita masukkan angka 2. Lakukan seterusnya sampai selesai. Kita akan memasukkan angka di pendidikan Amin,
itu SMP. Jadi kodenya itu 2. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian Amina itu SMA. Nah, kodenya itu 3. Jadi akan otomatis seperti ini. Setelah melakukan pengelolaan data, kita kemudian melakukan transformasi data. Nah, kemudian kita klik transform, klik record intro difference variable, dan kita klik lagi umur responden. Kita klik tanda panah, lalu bagian name itu kita klik kategori umur. Nah, pada labelnya itu kita ketik kategori umur responden, bisa di spasi ya. Nah, kita klik change dan akan muncul di sini. Kemudian kita klik all, kemudian kita masukkan angka 1 pada value dan kita klik angka 2 pada range lowers. Kenapa dia 20? Karena angka 20 satunya nanti akan masuk di kode 2. Nah, kita klik add. Kode kedua itu di sini kita masukkan angka 21 sampai 30. Nah, add dan 3 di range value towards highest. Di sini kita masukkan angka 30 dan add dan klik continue. Oke. Nah, di tabelnya di sini akan muncul kategori umur. Untuk menghilangkan 0 komanya kita masukkan ke variable view. Untuk desimalnya kita ganti jadi 0 ya. Kemudian agar tidak ada komanya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menambahkan kategori pendidikan, kita masuk lagi di transform. Caranya sama seperti tadi ya. Kita masuk di pendidikan responden, masuk di klik di sini, tanda panah, kemudian nama, sama seperti tadi. Untuk menghilangkan huruf kembalinya kita buat di sini 0. Untuk memperpendek tabelnya itu di sini kita ubah jadi 8. Kemudian kita cek, klik. Nah, di tabelnya ini akan pendek supaya angkanya itu di tengah-tengah. Nah, kita akan mengaturnya di variable. Array. Kita pilih menjadi center. Kemudian sekarang kita cek. Nah, angkanya sudah berada di tengah. Mengapa saya mengganti kodenya itu? Karena transformasi data itu dia digunakan untuk mengganti data numerik menjadi data kategorik pendidikan. Nah, menjadi kita akan mengcodingnya di variable value yang dimana angka 1 itu kita masukkan 20, add. Sama seperti dengan kategori pendidikan, kita akan mengubah kode lama menjadi kode baru. Angka 1 itu di pendidikan rendah, terus yang kedua itu labelnya tinggi. Kita add dan oke, selesai untuk transformasi data menggunakan record data. Nah, kemudian mungkin itu saja pengenalan aplikasi SPSS dan cara penggunanya.